Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Muhammad Fuad El-Hamidi mewakili teman-teman yang mana anggotanya adalah Masyhud Muqaddam dengan NIM 2016 30 158, Haji Supri Haryanto 2016 30 167, dan saya sendiri Muhammad Fuad El-Hamidi 2016 30 170. Baiklah, pada video tutorial kali ini kami akan membuat sebuah video tutorial yang mana akan menjelaskan sebuah fungsi di dalam fungsi. Oke, sebelumnya kita klik dulu Windows, terus ketikkan Qt. Setelah itu kita pilih application Qt Creator. Tunggu sebentar. Ketika sudah masuk ke dalam aplikasi kita pilih New Project. Setelah kita pilih New Project, di sini ada beberapa bagian. Tetapi pada video tutorial kali ini kita akan menggunakan Qt Console Application. Klik Qt Console Application. Setelah itu kita pilih Close. Ini untuk namanya sendiri akan kita namai sebagai tugas fungsi di dalam fungsi. Oke, setelah itu dapat kita klik next lagi. Pada bagian sini kita next saja. Terus pada bagian sini langsung finish. Kemudian setelah kita masuk pada bagian awal seperti ini adalah tampilan awal Qt. Oke, karena kemarin kami diminta untuk membuktikan apakah menggunakan fungsi sesuai dengan tugas yang kemarin. Baiklah, kali ini saya akan mempastekan, atau tadi saya sudah mengcopy file tugas kemarin. Baik, akan saya paste sebentar. Nah, pada tugas kemarin kami diminta untuk mencari berapa total bayar yang harus dibayar Ibu Indah ketika dia pergi ke Jeko dengan membeli avocado float sebanyak 30, kemudian croissant 50, dan capone 10, yang mana harga satu avocado float itu adalah 54.000, harga croissant itu adalah 39.000, dan untuk capone sendiri adalah 7.500. Oke, pada ini total dari semua itu ditambah dengan pajak 10%, yaitu pada bagian sini setelah dapat harga setelah pajak, kemudian mendapat diskon sebanyak 40%. Kemudian setelah semua itu, berapakah total yang harus dibayar setelah mendapat pajak 10% dan dikurangi diskon sebesar 40%. Oke, baiklah, pada layar ini akan kita coba build dulu untuk memastikan apakah ada kesalahan atau itu. Oke, pada bagian ini langsung kita save aja. Kita tunggu. Ini ada keterangan, tetapi biasanya ini tidak terlalu berpengaruh. Soalnya ini adalah hasil akhir nanti. Kita klik build lagi. Sudah tidak ada lagi, berarti pada program atau rumus kali ini tidak ada masalah apa-apa. Kemudian kita ingin membuktikan untuk tugas kemarin berapakah total yang harus dibayar Bu Indra setelah mendapat pajak 10% dan mendapat diskon 40%. Oke, pada ini kita klik kiri, kita centang warna merah. Ya, kita centang terus. Oke, setelah semua tercentang seperti ini, langsung kita tekan start debugging atau bisa dengan tombol F5. Kita tekan, kita tunggu. Ya, ternyata ini ada kesalahan. Sebentar, kita stop debug dulu, kembali lagi, kita coba debug ulang. Oke, pertama-tama kita tekan continue atau bisa tekan tombol F5.
kemarin untuk harga avocado floatnya sendiri kita ketahui 54.000 dan yang dibeli adalah 30. Jadi berapakah total harga yang harus dibayar untuk membeli avocado float sebanyak 30? Dapat kita lanjutkan dengan klikkan continue, yaitu total harga yang harus dibayar untuk membeli avocado float adalah 1.620.000. Kemudian kita klik untuk croissantnya sendiri, dapat kita lihat harga croissant satuannya adalah 39.000 dengan jumlahnya dikali 50, jadi total harga yang harus dibayar untuk semua croissant adalah 1.950.000. Kemudian kita lanjut lagi, dan untuk caponenya sendiri itu adalah harganya 7.500 dengan membeli sebanyak 10, jadi totalnya itu adalah 75.000. Kemudian untuk total semuanya yaitu adalah total dari avocado float, total dari croissant, dan total dari capone itu adalah sebanyak atau sebesar 3.645.000. Kemudian kita teruskan, ketika itu pada soal ketika mau membayar ternyata mendapatkan pajak sebesar 10%, yaitu dapat kita saksikan pada bagian rumus ini integer PPN sama dengan total dikali 0,1. 0,1 itu adalah tata cara pengucapan, tapi kalau dalam tata cara pengetikan atau penulisan, karena ini merupakan aplikasi internasional jadi harus menggunakan titik. Kalau menggunakan 0,1 pasti hasilnya akan berbeda atau kemungkinan error. Dapat kita lihat untuk pajaknya sendiri itu mendapatkan sebesar 364.500. Kemudian berapakah total yang harus dibayar dengan pajak tadi? Total tadi dapat kita ingat itu adalah 3.645.000, sedangkan untuk pajaknya sendiri adalah 364.500. Kemudian hasil pajaknya itu adalah total yang harus dibayar dengan pajak itu adalah 4.9.500. Kemudian waktu mau membayar, Ibu Indah ketemu sama Sandiaga Uno dan mendapat diskon sebesar 40%. Kemudian pada rumus ini adalah integer diskon adalah after pajak ini adalah dari total ditambah dengan pajak tadi dikalikan 0,4. Jadi untuk diskonnya sendiri, Ibu Indah mendapatkan diskon sebesar 1.603.800. Kemudian berapakah total yang harus dibayar setelah mendapatkan pajak 10% dan mendapatkan bonus diskon 40%? Dapat kita lihat, kita continue lagi. Jadi total yang harus dibayar Ibu Indah pada saat ke kasir itu adalah 2.405.700. Kalau kita tekan continue lagi akan kembali ke bayaran sini itu sebesar 2.405.700. Kita tekan lagi, sudah hilang. Oke, baiklah, pada tugas kedua ini kami diminta untuk membuat fungsi di dalam fungsi. Oke, yang pertama-tama saya akan menghilangkan titik-titiknya. Bukan, pertama akan stop debugnya dulu, kemudian menghilangkan centang-centangnya. Oke, baiklah. Yang pertama saya akan membuat fungsi integer PPN, atau itu adalah untuk integer pajak. Jadi nanti ketika kita ingin menggunakan pajak itu misalnya 20% atau berapa persen, jadi kita tinggal mengganti satuannya aja tanpa harus merubah rumusnya lagi. Tapi pertama-tama kita harus mengisi di sini dulu, yaitu koma, kita menggunakan float. Habis menggunakan float kita dapat float. Saya akan mengambil float pajak, kemudian float diskon. Pada bagian ini kenapa saya menggunakan float, karena ketika menggunakan float untuk variabel atau nominal 0,1 atau 0,1 itu bedanya tidak terlalu jauh, yaitu masuk misalnya 0.1000000 gitu. Kalau misalnya kita menggunakan double itu kemungkinan nanti 0,1111111 dan seterusnya gitu. Pada bagian ini udah kita itu. Terus pada ini tadi ada bagian integer PPN, akan saya buat fungsi itu adalah untuk fungsi pajak.
integer PPN itu adalah integer PPN dalam kurung integer total sama float pajak. Oke, pada itu terus buka Ctrl enter. Setelah itu kita masukkan integer PPN sama dengan total dikalikan pajak, titik koma, return PPN. Di sini sendiri ini udah kita masukkan fungsi lagi, jadi dari rumus ini semua udah ada fungsi di dalam fungsi. Jadi kalau misal kita ingin mengganti pajaknya dengan 20%, kita tinggal menambahkan pada bagian sini nanti. Oke, ini saya akan menuliskan rumusnya dulu. Setelah ini udah masuk ke fungsi pajak. Kemudian saya akan menambahkan lagi untuk fungsi baru, yaitu fungsi diskon. Pada bagian ini saya akan menggunakan integer diskon, integer diskon, float, pada bagian ini itu adalah float diskon, kemudian integer after pajak, kurung kurawa enter. Pada bagian ini kita akan pada bagian ini adalah merupakan rumus fungsi dari bagian diskon. Jadi untuk masalah diskon, misalnya kita mau 50%, 60%, jadi nanti tinggal kita masukkan pada bagian bawah sini. Ini adalah variabel atau nominal yang kita inginkan karena sesuai pada bagian di sini. Oke, setelah pada bagian ini kita masuk bagian sini tadi, kan saya tulis integer diskon sama dengan diskon dikalikan after pajak, titik koma, kemudian return diskon, titik koma lagi. Oke, pada tampilan ini dapat kita lihat ini sudah kita buat dua fungsi baru lagi. Jadi kalau kita misalnya masukkan ke sini, nanti itu adalah pembagian dari fungsi di dalam fungsi. Namun dapat kita lihat, kita coba kita build dulu apakah ada kesalahan atau gimana. Ternyata kita lihat di sini terlalu banyak argumen dalam fungsi. Oke, untuk itu dapat kita ubah karena di sini integer PPN total sama dengan pajak. Pada bagian sini dapat kita hapus karena dia nanti pada bagian itu akan kembali ke fungsi ini. Kemudian untuk selanjutnya pada bagian diskon juga kita hapus karena itu udah jadi fungsi sendiri lagi di bagian sini. Oke, pada bagian rumus ini integer after pajak itu adalah total ditambah PPN. Tapi kita tahu PPN di sini itu adalah integer dari bagian atas ini, dari fungsi sini, maka kita harus menuliskan apa yang ada di dalam kurungnya ini lagi. Oke, integer after pajak itu sama dengan total ditambah PPN. Baiklah, akan saya tambahkan dalam kurung. Pada bagian sini kita melihat integer total. Jadi kita tulis lagi total, koma, kemudian dapat kita lihat itu adalah float pajak. Jadi berapa nanti nominal pajaknya. Oke, kita tulis saja pajak. Sudah. Kemudian pada bagian
bawahnya integer total bayar sama dengan after pajak dikurang diskon. Kita lihat pada bagian ini after pajak dikurang diskon itu, dan diskon ini merupakan fungsi kedua dari fungsi ini. Jadi diskon ini kita ganti after pajak dikurang diskon. Jadi nanti diskon ini adalah hasil dari fungsi ini. Jadi nanti kalau misalnya kita panggil pada bagian sini, yang ini akan datang ke sini karena ini adalah fungsi di dalam fungsi ini. Diskon, jangan lupa dalam kurung tuh dapat kita lihat ini adalah float diskon. Jadi misalnya nanti kita memakai 0,1 atau 0,2 atau misalnya berapa puluh persen, nanti misalnya itu adalah fungsi variabel dari sini yang mana nanti akan masuk ke sini dan akan menjadi integer di sini. Kemudian pada bagian integer diskon di sini akan masuk lagi ke sini, dan itulah yang dimakan mana disebut dengan fungsi di dalam fungsi. Pada bagian ini kita tulis saja diskon, kita samakan dengan bagian sini, kemudian after pajak. Oke, setelah bagian semua ini terpenuhi, kita tinggal memasukkan variabel pada bagian dalam sini berapa jumlah float pajak dan float diskon. Tapi pertama kita coba build dulu apakah masih ada kesalahan atau enggak. Kita lihat di sini masih terdapat ini karena variabelnya belum kita isi. Oke, baiklah, pada itu kita akan coba ulang untuk mengetes yang tentang soal pertama tadi, yang mana ketika bayar ke kasir Ibu Indah mendapat pajak sebesar 10%, jadi 0,1, dan mendapatkan diskon sebesar 40%, 0,4. Oke, kita coba build lagi. Oke, sudah, ini tidak ada masalah lagi. Coba kita debug, kita klik dulu. Oke, itu untuk harga avocado floatnya sendiri pada tugas pertama itu adalah 1.620.000. Kemudian untuk croissantnya adalah 1.950.000. Untuk kaponinya sendiri adalah 75.000. Total semuanya yang harus dibayar ke kasir adalah 3.645.000. Kemudian ketika membayar mendapatkan pajak sebesar 10%. Dan total dapat kita lihat di sini pada bagian sini kalau kita menggunakan float yaitu 0.1000. Tetapi kalau kita menggunakan double, pastinya pada bagian pajak sini itu 0,11111. Oke, karena tadi kita adalah totalnya 3.650.000 terus mendapatkan pajak sebesar 0,1 atau 10%, hasilnya itu mendapatkan pajak sebesar 364.500. Ya, kemudian untuk total bayarnya sendiri waktu setelah mendapat pajak itu adalah 4.900.000. Kemudian mendapatkan diskon sebanyak 40%. Dapat kita lihat di sini pada bagian ini adalah tipe float, sama seperti tadi diskonnya adalah 0,4. Kita lihat mendapatkan diskon sebanyak 1.603.800. Kita lihat pada bagian di sini rumus ini kita lihat total bayar adalah after pajak dikurangi diskon. After pajaknya dapat kita lihat adalah harganya
After pajak totalnya sebesar 4.9.500, dan untuk diskonnya sendiri mendapatkan diskon sebesar 1.603.800. Kita lanjut dulu lagi. Jadi total yang harus dibayar ketika mendapatkan pajak 10% dan menerima bonus diskon sebesar 40% adalah 2.457.000. Ini hasilnya sama dengan tugas yang pertama, cuma tugas yang pertama cuma diminta untuk mengetahui berapakah hasil total keseluruhan dari kebutuhan Ibu Indah, yang mana totalnya itu adalah setelah membeli avocado float, croissant, sama capone mendapatkan pajak 10% dan mendapatkan bonus sebesar 40%. Yaitu totalnya adalah 2.405.700. Dan pada tugas kedua ini diminta untuk membuatkan sebuah program yang mana harus memanggil fungsi dalam fungsi, yang diminta untuk menggantikan berapa besarnya pajak dan berapa besarnya diskon. Jadi pada fungsi ini kita sudah melihat sendiri bagaimana caranya. Memang yang pertama memang berbeda rumusnya, tetapi ada kelebihannya, yaitu kita dapat mengubah-ubah berapa pajak yang kita inginkan dan berapa persen diskon yang kita inginkan, yaitu kita cuma tinggal mengganti bagian variabelnya di bawah sini saja. Kalau untuk tugas pertama kita cuma disuruh atau difokuskan dengan memakai pajak 10% dan mendapat diskon 40%, itu cuma fokus untuk mencari total harga seluruhnya yang harus dibayar setelah mendapatkan pajak 10% dan diskon 40%. Tapi pada tugas kedua ini diminta untuk membuatkan fungsi dalam fungsi, yang mana pada video tutorial ini kami buatkan fungsi pajak atau fungsi PPN, yang mana berfungsi untuk misal kita ingin menggunakan 10%, 20%, 30%. Jadi kita tidak perlu mengotak-atik rumus lagi, kita cuma tinggal mengganti variabel yang ada di pada bagian bawah, paling bawah bagian ini. Dan begitu pula untuk diskon, kita tidak perlu lagi untuk mengganti rumus diskon apa segala macam, karena kita sudah mengulang atau memanggil fungsi diskon di dalam fungsi diskon yang ada, dan kita cuma tinggal menggantikan pada bagian variabel yang ada di dalam sini. Oke, kalau misal kita coba, misal mau mengganti pajaknya sebesar 20% dan mendapatkan diskon 50%. Pertama-tama akan kita stop dulu. Kita ganti di sini, misal total bayar tadi adalah 2.405.700, mendapatkan pajak sebesar 30%, jadi kita ganti dengan 0,3 dan mendapatkan diskon sebanyak 50%, kita ganti 0,5. Oke, bisa kita debug lagi. Nah, setelah ini kita coba ulang. Untuk harga avocado floatnya sendiri tadi itu adalah 1.620.000. Kemudian untuk croissantnya 1.950.000. Untuk capone-nya sendiri 775.000. Dan totalnya dari semua belanjaan itu adalah 3.645.000. Kemudian mendapatkan pajak sebesar 30% atau 0,3. Jadi total yang ada tadi kita kalikan dengan pajak. Pada bagian rumus fungsi ini kita lihat T0 PPN sama dengan total tadi dikalikan pajak. Kemudian kita lihat total tadi adalah 3.645.000 dengan pajak 30%, mendapat tambahan sebesar 1.093.500. Kemudian harga yang harus dibayar ke kasir itu adalah 4.738.500, dan kemudian mendapatkan diskon sebesar 0,5 atau 50%,
yaitu dengan mendapatkan diskon atau potongan 1.935.000, bukan, mendapat potongan sebesar 2.369.250. Kemudian berapakah total yang harus dibayar setelah mendapatkan pajak 30% dan menerima diskon sebesar 50%. Jadi total yang harus dibayar adalah 2.369.250. Oke. Demikianlah video tutorial tentang bagaimana penggunaan aplikasi atau cara memanggil fungsi di dalam fungsi. Kalau misal kita ingin fungsi lain, kita cuma tinggal mengganti variabel yang ada ini aja. Yang pada bagian sini ini adalah fungsi pajak, yaitu fungsi pajak bagian sini, dan untuk ini sendiri adalah fungsi diskon pada bagian sini. Oke, inilah video tutorial yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.